Pemirsa, buntut penemuan jasad pelajar perempuan dalam karung 3 hari lalu di Tanah Datar, Sumatera Barat, pihak kepolisian telah meminta keterangan 21 orang saksi. Bahkan polisi telah memanggil ulang beberapa saksi untuk pendalaman penyelidikan. Ada. Orang-orang yang buang aja karung. Undi. Nih, iya mah. Kaki kok, Kepolisian Resor Tanah Datar yang kini menangani penyelidikan kasus penemuan jasad pelajar perempuan di kawasan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, telah memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan kasus ini. Kasat Reskrim Polres Tanah Datar AKP Surya Wahyudi mengungkapkan sebanyak 21 orang saksi sudah dimintai keterangan, baik dari pihak keluarga, teman-teman dekat korban, dan semua yang berkaitan dengan korban. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di TKP untuk memperkuat pengungkapan kasus. Bahkan polisi juga telah memanggil ulang sejumlah saksi dari 21 orang yang telah dimintai keterangan. Pak, untuk antisipasi ke depan ada. Jadi sejauh ini kami sudah mengambil keterangan sebanyak 21 orang dan kita melakukan pendalaman juga, melakukan panggil ulang ke beberapa orang yang mungkin kita butuhkan lagi keterangannya untuk memastikan perkara ini. Demikian. Untuk statusnya yang dipanggil itu apa, Pak Kata? Status semua dalam konteks saksi. Terkait jumlah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban, polisi belum dapat memastikan hingga keluar hasil autopsi dari rumah sakit. Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara, kasus tersebut sudah diyakini kasus pembunuhan. Identitas jasad di dalam karung sebelumnya sudah diungkap pihak kepolisian. Korban adalah CNS, usia 15 tahun, siswi Madrasah Sanawiyah di daerah Sumanik, Tanah Datar. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, penemuan jenazah yang terbungkus karung di tepi jalan membuat geger warga Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Belakangan diketahui korban adalah seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 15 tahun. Ada. Orang-orang yang buang aja karung. Undi. Nih, iya mah. Kaki kok, Iya, kaki lah pucik, Mbak. Ini jadi kakak. Enggak ada. Ada kakak, ada. Hah? Penemuan mayat dalam karung di tepi jalan di wilayah Nagari, Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menggegerkan warga. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke BPBD Tanah Datar. Personel BPBD Tanah Datar langsung mengevakuasi jenazah dan membawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Hasil visum sementara menyatakan ada bekas cekikan di leher korban. Sementara itu, pihak keluarga korban mengungkap bahwa anaknya yang bernama Cinta Novita Sarimista berusia 15 tahun ini sempat diancam dibunuh oleh seseorang sebelum ditemukan meninggal dunia. Bu, selama ini ada nggak Cinta ini bercerita tentang sesuatu yang mencurigakan? Ya enggak, kalau Cinta nggak ada cerita, cuma adanya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu. Terus orang itu bikin status di entah di WA, entah di apa, nggak tahu juga kan, di screenshot sama Cinta dikirim ke HP saya kan. Statusnya itu ancaman apa? Ancamannya apa? Kalau nggak salah, awas kau dan bunuh kau. Untuk kepentingan penyelidikan autopsi jenazah korban pembunuhan Cinta Novita, siswi Madrasah Sanawiyah 2 Sumanik dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar di Kota Padang pada hari Kamis kemarin. Hasil autopsi belum dapat disampaikan karena membutuhkan waktu hingga 2 minggu ke depan untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Pagi ini kami melakukan otopsi dalam rangka untuk penyidikan, dalam rangka membantu proses penyidikan dari teman-teman kepolisian dari Satreskrim Polres Tanah Datar. Dari hasil otopsi Pak, apa Pak yang ditemukan Pak? Untuk tentang otopsi saat ini belum bisa saya jawab karena saya belum terima hasil otopsi dari dokter forensiknya. Nanti kan akan kita bandingkan dengan hasil visum keluar dari visum di Tanah Datar. Nanti kita bahas, nanti akan kita keluarkan hasil langsung ke teman-teman penyidik Satreskrim.
Hingga kini Polres Tanah Datar masih terus mengembangkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus penemuan mayat dalam karung ini. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi yang terkait dengan korban. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, siswi MTSN 2 Sumanik ditemukan meninggal dunia, jasadnya terbungkus karung di wilayah Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pihak keluarga korban sangat terpukul karena buah hatinya meninggal dunia dalam kondisi tragis. Kami sudah terhubung dengan Ibu Lisa Delka, yang merupakan ibu kandung dari CNS. Selamat sore, Ibu Lisa. Sore, Pak. Baik, sebelumnya kami turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya putri tercinta Ibu. Ibu, ini sebetulnya pertama kali Ibu mendapatkan informasi anak Ibu meninggal ini seperti apa ceritanya? Saya ditelepon sama temannya. Kalau temannya itu nanya cinta di mana gitu kan. Karena saya udah ditelepon, langsung saya berangkat gitu. Saya berangkat, langsung saya cari ke arah Rambatan namanya kan. Karena yang nelpon tuh teman anak saya itu orang Rambatan. Karena paket saya nggak ada, saya berhenti di sebuah konter. Jadi karena dia bilang kalau di sana itu ada temannya dengar kalau ada kasus pembunuhan di Salingka Tanah Datar, dia tengok. Saya saking penasaran, saya suruh orang konter kan bukakan Salingka Tanah Datar. Dia bilang kalau di sana Salingka Tanah Datar belum ada, Bu, katanya kan. Yang ada di grup tadi, katanya. Terus dilihatkan foto-foto anak saya itu ke saya kan. Pertamanya saya kurang yakin karena wajah yang bengkak gitu kan. Tapi setelah saya lihat ada gambar di tangannya yang pakai nama dia itu, baru saya agak yakin. Terus dengan baju yang dia pakai, celana dia yang pakai itu, baru saya yakin kalau itu anak saya gitu. Baik, sebelum kejadian Cinta ini izin kemana dengan Ibu? Dia izin ke tempat neneknya di depan. Baik, artinya Cinta ini pergi dari rumah ini berapa lama sampai terus akhirnya Cinta ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Terakhir dia ketemu saya maghrib sekitaran jam 7 lewat lah. Tapi saya masih sempat saya dengar dia, musik dia di HP dia tuh dimasukkan ke loudspeaker di tempat neneknya gitu. Masih sempat dia buat gorengan bakwan sama neneknya gitu. Sekitar jam 8 lah, saya masih dengar musik-musiknya gitu. Baik, menurut informasi ini kan juga ada ancaman pembunuhan yang ditujukan untuk Cinta ya, Bu? Iya. Apakah ada Cinta... ancaman pembunuhan. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan soal ancaman pembunuhan terhadap Cinta ini seperti apa, Bu, yang Ibu ketahui dari Cintanya sendiri? Bukan dari Cintanya. Baik. Saya pun semalam itu dikirimkan kayak status orang yang intinya ancaman pembunuhan. Setelah itu status itu dipoto, di screenshot lalu dikirim ke WA saya. Oleh siapa? Jadi karena adiknya oleh Cinta dikirim ke WA saya kan. Setelah itu saya lihat, saya tanya kan sama si adiknya, Pasha, sama si Cinta pun saya tanya gitu. Ini siapa? Ini kok kayak gini, dia ngancang-ngancang, udah lama itu orang-orang iseng katanya kan. Enggak berapa kemudian statusnya udah dihapus sama adiknya si Pasha kan, nggak ada lagi di situ. Bilang udah lama, mama nggak usah lah mikirin itu, orang gila juga, orang iseng katanya. Baik, orang yang membuat status ancaman pembunuhan ini hubungannya dengan Cinta apa, Ibu? Setahu saya, dia pernah cerita ke adiknya kalau orang itu pernah dekat dengan si Cinta gitu. Dia pernah menemui Cinta sampai dia ngancam bawakan pisau buat bunuh Cinta gitu. Tapi adiknya nggak pernah cerita waktu itu kan. Setelah kejadian baru adiknya cerita gitu. Apa yang diceritakan adiknya setelah kejadian? Ya karena udah ada kejadian saya tanyakan siapa orang itu.
dia pernah dekat sama kakak katanya kan. Dia mungkin karena kakak tidak mau dengan dia, karena aku tengok kontak dia diblokir kakak katanya kan. Mungkin karena itu dia marah sama kakak katanya kan. Dia pernah bilang sama adiknya dia mau nyelesain masalah sama orang itu semalam tuh kan. Sempat kakaknya nih dibawakan pisau si Cinta nih. Terus tanya adiknya, terus kayak mana? Nggak berani dia bunuh aku katanya sama adiknya. Baik, lalu bagaimana dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah Ibu mendapatkan laporan dari polisi sendiri? Ada rekaman CCTV si Cinta sedang di jalan pakai motor kan. Tapi di dalam CCTV itu masih agak kurang jelas itu orangnya gitu. Ya, baik Ibu Lisa, semoga pembunuh Cinta ini segera dapat ditangkap dan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan terhadap Cinta. Sekali lagi kami turut berduka cita untuk Ibu Lisa dan keluarga.